Halo Sobat USJ, balik lagi sama aku Clara. Hari ini kita lagi di salah satu proyek usia kontraktor yang udah selesai. Lokasinya ada di Mojokerto. Untuk proyek ini namanya proyek rumah Ibu Reva. Jadi kita masuk ke dalam. Seperti biasa, hari ini kita akan ditemani sama tim USJ Studio. Di sini ada Mas. Saya Genta. Halo Mas Genta. Mas Genta, bisa dibantu jelasin ke Sobat USJ nih tentang rumah proyek Ibu Reva ini? Oke, baik. Jadi sedikit kami jelaskan di awal ya. Jadi konsep daripada rumah klien Ibu Reva sendiri itu dia mengadopsi dari tema arsitek yaitu gaya Skandinavian, Mbak Rara. Jadi mengapa kok klien Ibu Reva memilih tema tersebut? Karena memang dari awal kita proses rencana desain, kita sudah bertukar pendapat, sudah berkonsultasi juga Ibu Reva ke tim arsitek kami, dan disepakati bahwasanya Ibu Reva memilih konsep gaya Skandinavian tadi. Bisa dibantu jelaskan Mas Genta untuk fasad tampak depan rumah ini itu bagaimana ya? Oh ya, baik Mbak Rara. Jadi seperti yang kita lihat di area sisi sebelah kiri saya, Mbak Rara, ini adalah material batu alam Palimanan. Dia dia dari konsep Skandinavia itu sendiri ingin memunculkan kesan-kesan naturalnya ya di sini, karena di depan juga kita lihat ada taman, lalu di sini ada batu alam, ditambah dengan adanya ini cat seperti yang biasa kita kerjakan di beberapa proyek ya, bukan cat material tekstur kamprot ya, bisa dibilang seperti itu. Dia di sini jika dipegang dia akan punya tekstur gitu ya? Tekstur seperti ada batu-batunya ya. Yang di samping sini ini kita berikan list dari air supaya memperindah atau mempercantik area fasad bangunan ini. Kalau dilihat hampir di semua proyek usia kontraktor ini sekarang untuk bagian dindingnya rata-rata pakai cat kamprot ya Mas ya? Betul sekali, karena juga kenapa pemilihan kita cat kamprot di area luar, karena dia lebih tahan cuaca, lebih tahan panas, lebih tahan suhu juga seperti itu, dan juga tidak menimbulkan bisa dibilang jamur atau apalah gitu yang mengakibatkan fasad daripada bangunan ini itu melihat terjadi kerusakan di bagian fasadnya, sehingga mengurangi estetika dari bangunan itu sendiri. Nah, di sini kita bisa dilihat ada taman. Nah, ini kita lengkapi dengan lampu-lampu yang menyorot ke arah pohon. Ya. Ada lampu sorotnya ya Mas Genta ya? Jadi kalau sore hari atau senja menjelang malam itu pasti cantik banget ini. Iya, betul sekali. Berarti bagian tamannya itu juga termasuk konsep dari Skandinavia ini ya? Iya, betul sekali. Dari konsep Skandinavia itu kan dia juga mengakomodir daripada suatu taman ya, taman di depan, taman di samping, dan taman di belakang, seperti itu. Gimana kalau kita ajak Sobat USJ untuk masuk ke dalam, lihat gimana full dari rumah proyek Ibu Reva ini? Boleh, silakan. Ya. Untuk pintunya ini pakai bahan apa ya Mas Genta? Ya, jadi untuk pintu di sini yang kita lihat itu kita menggunakan material kayu jati solid dengan aksen motif bunga-bunga ya. Terus untuk kusen kita menggunakan aluminium dengan warna materialnya warna hitam. Kita juga lengkapi di sini ada dua buah jendela yang bisa dibuka, dia sistemnya bukaan casementnya. Kalau di bagian atas itu ada jendela permanen ya Mas Genta, itu fungsinya apa ya? Kan itu cukup luas juga, cukup lebar. Cukup luas dan cukup lebar. Ya, jadi fungsi utama dari jendela yang ada di atas ini itu adalah hanya untuk supaya cahaya itu masuk ke dalam ruangan seperti itu ya. Cuman kalau mungkin pada waktu siang hari mungkin dia akan terasa panas, tapi kalau untuk di pagi hari maupun di sore hari dia sangat menyorot ke dalam, sehingga area yang di dalam ini dia semakin terang tanpa adanya lampu seperti itu. Terus untuk area plafon Mas Genta, ini kenapa untuk area ruang tamu ya? Ini kok
cukup luas, cukup tinggi. Tinggi, ya. Cukup tinggi. Jadi karena kondisi di daerah sini itu lumayan panas ya, jadi kita buat konsepnya memang plafon kita buat tinggi, seolah-olah rumah ini dari luar itu terlihat dua lantai. Mas Genta, Ya. kenapa di sebelah sini dibuat konsep ada minibar dekat dengan ruang tamu? Iya, jadi awal kita memang dari konsultasi itu sendiri, klien itu meminta untuk minibar ini berdekatan dengan ruang tamu agar supaya apa? Agar supaya dari penghuni daripada rumah ini sendiri, yaitu ibu itu, semisal ada tamu itu tidak sampai ke belakang, jadi tidak perlu jauh-jauh ke belakang, cukup ada di area sini saja. Ini yang khusus minibar khusus untuk area tamu seperti itu. Oke, baik. Setelah dekat minibar ini ya Mas Genta kan langsung masuk ke area yang cukup luas ya Mas. Iya. Ini ada jendela yang lebar juga. Ini ruang keluarga atau gimana Mas? Ya baik, jadi saya jelaskan ini dari ruang dulu yang pertama. Ini adalah ruang kamar anak ya nantinya dengan ukuran di 3x3 rata-rata. Lalu di sebelahnya sini ini adalah yang sangat luas sekali. Ini adalah ruangan keluarga nantinya. Jadi nanti untuk backdrop TV itu dia nanti menghadap ke arah sana, menghadap ke arah barat ya seperti itu. Nah di sini yang kita ketahui di sini adalah memang dari awal konsepnya rumah lantai 1, cuma dibuat ada mezanin seolah-olah itu lantai 2 seperti itu. Mari kita di sini. Ini ada area apa ya Mas? Kok agak ada tinggi naik sedikit itu? Jadi area ini yang kita buat untuk rencananya musola ya, musola kecil di rumah ini. Jadi kita buat cutting lantai sedikit lebih tinggi dari lantai utama. Kita mencoba memanfaatkan area ruangan bawah tangga itu agar supaya tidak kosong seperti itu. Makanya dijadikan musola. Iya, benar. Di rumah ini ada berapa kamar tidur Mas Genta? Ada berapa kamar tidur? Jadi di rumah ini di ini ada sekitar 4 kamar tidur. Satu kamarnya ada di atas. Yang di satunya lagi di depan kamar anak tadi. Ya, satu di depan, dua di sini, kamar utama ada di sini, dan yang satu lagi kamar Mezanin. Iya, mezanin. Ini ada dua pintu ini nyambung sama garasi yang depan ya Mas ya? Iya, jadi nanti untuk penghuni dari klien itu sendiri tidak perlu sampai jalan ke arah depan melewati ruang tamu, jadi cukup ke arah sana sini saja. Tadi kan di dalam ada dua pintu yang lebar ya Mas Genta. Iya. Berarti kan nyambung sama area carport atau Area- garasi ini. Iya. Jadi untuk area carport ini sendiri ini kurang lebih panjangnya sekitar kalau dari depan ini 10 meter, nah lebar kurang lebih sekitar 2 meter setengah. Jadi dia cukup untuk 2 mobil tentunya ya. Jadi dengan parkir yang paralel. Selain itu di sebelah sini tadi dekat minibar kan juga ada jendela ya Mas Genta. Iya. Jadi kan area minibar tadi kan agar supaya penggawaannya juga maksimal dari dalam rumah ke luar rumah, kita berikan kesempatan untuk usaha dari. Genta, bisa dibantu jelaskan tentang kamar utamanya gimana, sama nanti untuk kamar di mezaninnya itu bagaimana? Boleh. Jadi kita di sini semua area ini kita untuk openingnya kita menggunakan pintu fortress Mbak Rana. Jadi di kamar utama ini seperti ini. Nah, ini dia ukuran 4x3 ya. Kita dilengkapi dengan AC di bagian atas, di atas sama di bawah. Jadi kalau bisa kita lihat, nah, ini sudah kita lengkapi ada jendela 3 buah ya. Jadi ini dia langsung menuju ke taman seperti itu ya. Dia mendapatkan pencahayaan yang cukup maksimal dan dia juga mendapatkan udara yang juga cukup sehat.
Oke, tadi kan kita juga udah lihat pintunya sama isi dari kamar utama ya Mas Genta. Di sini ada kamar mandi. Bisa dibantu jelaskan juga Mas Genta untuk konsep kamar mandinya ini seperti apa? Kenapa kok dibuat ada tembok di depan kamar mandi ini? Jadi ini Mbak Rara, jadi kita konsep awal untuk kamar mandi ini sendiri kita buat terpisah ya, yang satu untuk masuk jongkok dan yang satu untuk masuk duduk. Dan dilengkapi juga di sini kita ada wastafel. Nah, nantinya di area ini dia terpasang kaca ya, jendela besar di cermin, jadi dia supaya kita mungkin bersih-bersih muka, bersih-bersih apa itu sama di sini seperti itu. Jadi di sini ada 2 kloset ya Mas? Iya, 2 kloset. Kan biasanya ada 2 tipe orang, jongkok sama duduk. Betul, jadi di rumah ini juga udah lengkap ya Mas Genta ya? Di dekat kamar mandi ini ada taman indoor sama dapur ya Mas Genta. Kita bahas tamannya dulu atau dapurnya dulu? Dapurnya dulu boleh, tamannya dulu boleh. Kali gitu kita ke taman aja dulu ya Mas Genta. Mas Genta, ini kan taman indoornya di bagian atas itu dikasih kaca ya Mas. Itu kenapa? Kok nggak dikasih genteng aja gitu? Oh ya, karena ini kan konsepnya taman yang semi outdoor ya. Jadi dia memang sengaja kita berikan lampu supaya nanti kalau pas waktu musim kemarau itu bisa dibuka agar udara itu mengalir secara maksimal nantinya. Apabila tidak ada musim hujan, maka dia akan ditutup. Seperti itu. Dan selain itu dia untuk jemuran ya, jadi taman yang berdekatan dengan area untuk cuci jemur seperti itu. Mas Genta, kalau misal kita buat taman di US Jaya Kontraktor sama buat desain di US Studio, ini sudah include tanamannya apa belum Mas Genta? Ini biasanya kita ada bonus dari kita, ada bonus tanaman dan batuan seperti ini. Bisa dibantu jelasin juga Mas Genta untuk bagian bawahnya ini bahannya apa ya? Kok bagus sekali? Iya, jadi di area bawah ini Mbak Rara, jadi dia sebenarnya keramik ya, cuma kita modifikasi jadi berbentuk seperti parket kayu ya, seperti itu supaya kita mencoba menyelaraskan konsep yang ada di fase tadi yang kita lihat banyak sekali ornamen kayunya, maka kita juga menghadirkan di area taman ini juga ada aksen-aksen kayu seperti itu. Terima kasih ya Mas Genta untuk penjelasan di area taman. Sekarang kita lihat di area dapur. Untuk pintunya sendiri ini juga kelihatannya unik ya Mas Genta ya? Iya, unik sekali. Jadi dia masuknya bisa dibuka selain ini Pak. Oh, bisa dari sebelah sana juga bisa di sebelah sini juga bisa. Ini bisa dibuka semua Mbak. Jadi kita biar supaya area ini tuh terlihat los atau terlihat lega seperti itu. Seru juga ya Mas Genta ya masak sambil lihat taman indoor. Iya. Kalau untuk dapurnya Mas Genta, apa ada hal spesial yang di sebelah sini? Kalau untuk hal spesial ini kita kalau dari secara looks-nya itu tidak ada, tapi kalau dari peralatan ini yang spesial, ini kita menggunakan kompor tanam yang dia menggunakan bahan dari baterai jadi sebagai pemanasnya, jadi sudah tidak menggunakan gas lagi atau bisa dibilang kompor listrik lah ya. Yang menggunakan baterai. Ini juga ini granit ya Mas Genta? Ini granit, warnanya abu-abu. Cocok ya Mas Genta kalau warna abu-abu tuh kalau kita masak kena tumpahan kuah karet atau kuah soto itu nggak bikin kotor. Iya, sekali. Jadi bikin lapar. Iya, bikin lapar Mas Genta. Oh iya, yang terlupa Mbak Rara, di sini juga kita berikan sebuah lorong ya. Jadi dia bisa digunakan untuk mungkin area parkir motor juga bisa atau jalan darurat juga bisa seperti itu di area sini. Ini juga nembus sama area depan sampai ya? depan. Ini bisa juga kalau misal ada Pak Ledeng, tukang ledeng ya. Iya, untuk maintenance perawatan dari rumahnya ini sendiri dia bisa lewat di sisi sebelah lorong ini, begitu Mbak Rara. Baik. Sekarang kita lihat untuk area mezanannya. Boleh, silakan. Untuk naik ke mezanin kan ini ada tangganya ya Mas Genta. Untuk railing dengan tangganya ini bahannya apa? Iya, bahannya dari PVC, motif kayu. Nah, ini adalah dari Pesiolo dan ini adalah perforated ya, atau
kawat yang mengembang, tapi dia dengan ukuran yang lebih kecil seperti itu sebagai penambah. Nah, ini juga di dalam tangga di setiap tangganya kita berikan aksen warna keraton hitam agar supaya menyatu dengan dari pagar. Selaras ya Mas? Iya, betul sekali. Jadi kalau walaupun rumah ini bukan lantai 2, tapi ada mezannya tetap kelihatan tinggi ya Mas? Benar sekali. Ini ya tadi yang kita bicarakan di awal, pertama ini untuk area kamar bisa, area gudang bisa, atau yang area ruangan yang lain juga bisa. Jadi opsional. Bisa untuk ruang santai juga. Betul sekali, ruang santai. Bisa dilihat juga kan di sini kita menghadirkan suatu pemandangan yang cukup bagus ya. Apabila di sore hari ya ada taman, ada bukaan lebar seperti ini. Hijau-hijau sore hari. Iya, jadi bisa dari padatnya rutinitas pekerjaan kita membuka waktu sendiri bisa, kita bisa healing di dalam rumah tanpa harus keluar lagi. Benar sekali. Jadi itu tadi dari visitor kita untuk proyek Ibu Reva yang ada di Mojokerto. Terima kasih untuk Mas Indra telah menemani kami untuk review dari proyek rumah Ibu Reva ini. Buat sobat TSC yang mau bangun rumah atau renovasi rumah, bisa langsung hubungi channelnya Uji Kontraktor di bawah sini, atau mau buat desain bisa langsung hubungi channelnya Uji Studio di bawah sini. Hanya di YouTube Uji Kontraktor. Bye bye.